Halo Inspiring Teacher, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada misi belajar level 3 terkait aktivitas pembelajaran yang berdaya dan berpihak pada murid, saya menggunakan tema Pahami Kebutuhan Muridmu, Wujudkan Aktivitas Kelas yang Seru. Awalnya, saya hanya berpikir bagaimana mengemas pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Seperti dalam video ini, saya membuat kegiatan pembelajaran yang secara keseluruhan disamakan kegiatannya tanpa melihat kemampuan awal, minat, maupun gaya belajarnya. Namun, setelah pembelajaran pada level 3 ini, saya menyadari bahwa kita harus peka terhadap peserta didik, mulai dari kebutuhan belajarnya, minat, sampai dengan gaya belajar mereka. Tidak mudah memang, tapi jika kita mau belajar, saya yakin bahwa kita akan mampu memberikan pembelajaran terbaik bagi peserta didik. Banyak tantangan yang saya hadapi, salah satunya yaitu bagaimana merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, pada misi belajar kali ini, saya mencoba melakukan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Misi belajar kali ini, saya melakukan implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPAS dengan topik makan dan dimakan dan subtopik rantai makanan. Hal pertama yang saya lakukan yaitu melakukan asesmen awal dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait konsep suatu ekosistem dan kaitannya dengan makan dan dimakan agar saya dapat mengetahui pengetahuan awal peserta didik. Selain itu, saya juga melakukan asesmen terkait minat dan gaya belajar peserta didik yang dapat saya jadikan bekal untuk membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, serta gaya belajar peserta didik. Setelah itu, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar dan merancang rencana pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang mencakup diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Diferensiasi proses di sini mencakup kegiatan bermain peran, games dengan aplikasi word wall, serta kuis pemahaman. Diferensiasi produk yang disarankan diantaranya membuat lagu rantai makanan, diorama rantai makanan, serta poster terkait rantai makanan. Selamat menyaksikan! Seperti biasa dalam kegiatan awal, saya dan peserta didik menyepakati untuk melakukan kegiatan budaya positif. Di antaranya berdoa sebelum belajar, tadarus surat pendek, dan menyanyikan lagu wajib nasional, serta melakukan aktivitas literasi. Setelah itu, saya melakukan cek absensi dan saya memberikan afirmasi positif mengenai beragam perasaan yang dirasakan oleh peserta didik saat masuk kelas. Kemudian, saya mengingatkan kembali terkait kesepakatan belajar yang sudah kita buat bersama, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik terkait materi suatu ekosistem dan kaitannya dengan proses makan dan dimakan sesuai dengan asesmen yang saya berikan di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, saya mengajak peserta didik untuk menyimak terlebih dahulu multimedia pembelajaran interaktif Rakana yang sudah saya persiapkan. Dalam kegiatan diferensiasi proses, saya membagi peserta didik ke dalam 3 kategori kelompok. Yang pertama, kategori kemampuan rendah yang melakukan aktivitas bermain games pada aplikasi Word Wall, kemampuan sedang yang melakukan aktivitas bermain peran, serta kelompok dengan kemampuan tinggi yang melakukan aktivitas menjawab kuis refleksi pemahaman.
Sedangkan untuk diferensiasi produk, peserta didik dengan kelompok kemampuan rendah membuat poster rantai makanan, kelompok kemampuan sedang membuat diorama rantai makanan, dan kelompok kemampuan tinggi membuat lagu rantai makanan. Setelah implementasi ini, saya menyadari berbagai perubahan yang terjadi dari proses belajar peserta didik sampai hasil belajar peserta didik. Mulai dari bagaimana mereka bekerja sama bersama kelompoknya, sampai dengan tingkat percaya diri mereka ketika melakukan presentasi di depan kelas. Saya yakin rasa percaya diri itu muncul karena mereka sudah membentuk pemahaman bermaknanya sendiri, sehingga lebih menguasai materi pembelajaran. Dan dari hasil evaluasi pun dapat terlihat bahwa hampir semua peserta didik mencapai nilai ketuntasan minimum sesuai dengan yang diharapkan. Wardah Inspiring Teacher 2024, bangga menjadi guru, berani menginspirasi.